Ya, saya mulai dari Syajaratul Ma'arifah. Ya ini contoh-contoh mudah supaya memahami Quran. Karena kenapa ini dulu? Karena supaya membentuk perilaku kita. Misalnya 173. Mungkin Pak Zarkasi yang punya kitabnya 173. Pak Mukhlis sudah ngelotok, tenang saja, pernah ketualan senah. Nah ini misalnya gini, di sini ada yang saya suka dari Syajaratul Ma'arif itu misalnya apa peristiwanya khas menjadi kaidah ammah. Ya jadi pakai alif itu diumumil lagi. Tapi ini aplikasinya. Misalnya contohnya faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Qala wa ta'ala wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi bikin kaidah orang itu hidup di mana saja harus bermanfaat pada orang lain. Beliau tahu kalau ini tentang Nabi Isa. Kalau Nabi cara ngetikan kan al bilad biladwa wal ibad ibadwa fa haitsu ma asabta khairan faqim. Nah ini kan terus enak Pak TDB, jadi faslun fi nafil ibad bi kullil bilad. Beliau sangat tahu kalau ini tentang Nabi siapa? Isa. Atau sekolah ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ya terus berikutnya ini saya beri contoh halaman 80. Nah ini yang saya senang sekali dan saya berharap sekali para malaikat itu ngaji saat ini supaya ini enak nih kan. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Ghaflah itu lupa atau gak terpikirkan. Saya berharap dan saya sering munajat sama Allah Ta'ala. Orang-orang Islam yang mungkin punya ternak lele terus nikmati ternaknya, mungkin baru nikmati punya perkebunan, nikmati buahnya apa saja. Yang penting barokahnya at-taladdud bil mubahat. Mereka itu tarkul ma'asi. Mereka itu meninggalkan apa? Maksiat. Karena ketika Allah memuji orang-orang mukmin itu disifati ghafilat yang lupa. Berkahnya lupa itu gak kepikiran nikmati seks bebas, nikmati maksiat, nikmati macam-macam. Nah kita kayak apalagi syukur-syukur ghaflah plus seperti ini, plus ngaji. Ghaflah saja kita agak terlintas maksiat itu sudah luar biasa. Nikmati perkebunan atau apa. Saya sering cerita, saya sering munajat sama Allah. Semoga ketika orang Islam awamuna sekalipun berkebun, bercocok taman. Terus malaikat itu karena ngaji usul fikih mereka memberi gelar tuh tarokul ma'asiyah. Bukan terus mereka pakai kalau malaikatnya juga repot. Oh, Islam ke dunia, mikir dunia terus gitu. Enggak, tapi pakai status apa tarokul ma'asiyah. Ini saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ghaflah anil qabaih. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ghafilat di sini itu kalimatu madkhin. Pelupa. Terus kata beliau al-ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Itla yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha. Wa tahsulu hadhil ghaflatu bi ijadil asbab asy-syar'iyyah. Itu hebatnya Izzuddin bin Abdul Salam. Quran ini cerita perempuan baik itu siapa? Yang lupa. Lupa itu gak terpikirkan mau berbuat mesum, maksiat itu berpikir. Memang cara melawan tidak maksiat itu dimulai dari lupa. Kita nikmati taman, nikmati kebun, nikmati apa. Tahu-tahu sekian tahun kita tidak maksiat. Tidaknya tidak maksiat dosa besar. Jadi dari ghafilat tentang perempuan muhsonat, tapi menjadi rumus umum. Kalau kamu ingin gak maksiat ya harus apa? Ghaflah. Ini bagus sekali. Jadi kata beliau, suka sekali saya sama saya. Jadi, kan Allah hanya cerita tentang ghafilat. Perempuan terhormat itu yang ghafilat. Ghafilat itu gak terlintas ingin apa? Maksiat. Tapi berkahnya itu ya akhirnya gak melakukan maksiat. Di mana-mana maksiat dimulai dari ingat. Ada target kalau bahasa kasarnya. Ya contoh gampang misalnya ini wa ma bi nikmati rabbika fahadits. Jakarta kayak apa? Jakarta orang tahu semua. Tapi ketika saya datang ke sini, bayangkan ketemu Pak Kures, ketemu Pak Mukhlis, ketemu Pak TGP, bayangkan nanti ngaji tafsir apa. Kan ghafilat, bahwa di Jakarta ya ada yang macam-macam itu. Berkahnya ghafilat ini, padahal ini tentang perempuan. Jadi kaidah umum, al-ghaflah anil qabaih mani'atun an fi'liha. Sudah enggak pakai tentang perempuan tadi, sudah pakai kaidah umum. Al-ghaflah anil qabaih mani'atun min fi'liha illa bil asmi 'alaiha. Idz la yata'atta fi'luha illa bil asmi 'alaiha. Wala asma 'alaiha ma'adami syu'ur biha. Wa tahsul hadhil ghaflatu bi ijadil asbab asy-syar'iyyah. Kita bisa wiridan, bisa ngelamun, bisa. Saya ini termasuk ketok lah kata orang-orang awam itu. Karena gara-gara kalau suaminya meninggal tak puji-puji. Ini orang baik ini. Itu yang enggak terima itu istrinya. Oh, bagus setiap hari tidur lihat TV, orang enggak ada gunanya kamu puji baik.
Itu lumayan lihat TV, kalau dugem yang bingung juga Anda. Itu lumayan tidur, kalau maling nyobat yang ribet juga. Berarti baik-baik. Semua itu kampung saya itu juga mati tahajud. Kata Gus Pak tidur ibadah. Ngelamun ya ibadah, sebetulnya enggak maksiat. Wah. Tapi saya tetap senang. Saya ini kan kiai minimalis jadi ajaran Adnal Kamal. Karena dulu saya mengaji bangun itu pesennya gitu, santri orang usah tirakat, sementing belajar enggak maksiat. Sudah pesennya sudah dok. Kalau ada santri puasa dimarahin sama. Sementing enggak maksiat gitu. Kata Mbah Mun, gak ono Imam Waqi ngandani Imam Syafi'i pakai tirakat gak ada. Syaqautu ila Waqi in suwasifi fa arsadani ila tarkil masih gak ada ila tirakat kata Mbah Mun. Biar ditasih beliau. Yang penting gak maksiat. Wa akhbaroni bi anna ilma nurun wa nur wa la yuhda li ahsis. Ya tapi terus ya agak resiko juga. Saya itu jarang lihat santri saya sholat qobliyah ba'diyah. Saya bilang ke santri saya, kamu kok persis kiaimu gitu. Wah, ya sudahlah. Pak TGP semoga nggak dengar itu karena beliau mursyid thariqah harus banyak wiridan. Bisa dihadiri kalau nggak wiridan. Nah syukur-syukur ya ghaflah plus wiridan, tapi sudahlah ghaflah dulu lah. Wong di sini tentang ghaflah. Terus sekarang yang ketiga Pak Fajar itu. Yang ketiga ini agak serius masalah 261. Nah ini yang sering dilakukan Mbak Maimun, juga dilakukan Pak Kures, Mbah Mus, tokoh-tokoh Indonesia itu hati-hati sekali kalau bersikap meskipun tasalluf fiddin, meskipun keras kokoh berprinsip dalam agama, tapi faslun fi saddi dzara'i isyarri. Itu jelas ayatnya tentang wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbu wa adwam bil ghairi ilm. Jadi dulu awal-awal sahabat Islam, saking semangatnya berislam itu dengan cara memaki-maki apa? Berhala. Untuk menunjukkan semangat berislam. Karena yang dihujat adalah ma'buduhum, terus mereka balas, terus kata Allah bilang, loh kamu yang menghina korbannya saya. Kalau menghina orang kafir jangan gitu korbannya saya. Karena kamu menghina ma'buduhum, akhirnya ma'buduhum ya dihina, rupanya saya ini kata Allah. Turun ayat wala tasub. Tapi sama Saizuddin itu enggak dipakai tentang sabbul alihah atau sabbul asnam, tapi tentang dzara'i. Jadi kalau kita terlalu semangat berislam menghina agama orang lain, ya mungkin kita akan dihina. Kalau kita suap menghina tokoh mereka, ya tokoh kita akan dihina. Yang kenapa? Kures saya, Pak TGP. Nah ini hebatnya Saizuddin. Faslun fi saddi dzara'i syarr. Pakai dalil. Terus kedua waqala fala tahdha'na bil qawli fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Istrinya Nabi itu rata-rata cantik. Yang enggak cantik dalam riwayat itu hanya satu Saudah ya. Iya. Saking tahu dirinya Saudah jatahnya dikasihkan Aisyah. Istrinya Nabi itu rata-rata kan cantik. Sopan itu kan mesti makmurun fi kulli halah. Namanya sopan itu baik. Tapi kalau taruhannya itu hal-hal yang negatif, sopan itu enggak penting. Makanya orang-orang cantik itu disunatkan agak-agak sopan. Karena sopan bagi untuk lelaki yang hidung belang itu dikira mau. Coba misalnya ada perempuan cantik sopan, monggo pinara, kan bahaya betul itu. Kalau orang pikirannya nakal kan pasti itu pikirannya itu macam-macam. Maka istrinya Nabi itu nggak boleh takdok nak khuduk itu kan sopan. Maka istri Nabi itu nggak boleh terlalu sopan karena fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang pikirannya nggak benar mesti pikirannya itu negatif. Nah. Padahal khudu itu makmur, sopan makmur, tapi ini bisa salah paham. Artinya apa? Demi saddi dzara'i, sunniyatu sopan ini menjadi hilang. Demi sadud dzara'i, karena efeknya adalah fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang nyon sewu hidung belang atau pikirannya negatif, wah kok mau? Wah luar biasa kita. Ini mungkin satu kali lagi contoh. Ini contoh memahami Quran secara mudah dan benar. Secara mudah dan benar. Kalau usul-fikih nanti sesi terakhir ya, supaya bingungnya terakhir terus nanti makan terus pulang udah, nggak usah dipikir. Saya ini pede bukan karena sombong, saya suka dulu. Mungkin Nabi Quraisy kemarin saya minta baca, saya ngasih video dulu. Saya itu termasuk santri yang sering baca kitab depan Mbah Mun. Makanya saya tahu kalau saya agak goblok-goblok banget karena saya baca hampir nggak pernah disalahkan itu. Jadi dulu Quraisy itu belajar sendiri, ternyata baca kitabnya Mbah Mun sama. Kalau nggak sama 50% berarti pinternya 50%. Kalau sama 100% ya pinternya sudah 100. Itu kata Basal. Jadi kalau
ternyata hak saya ini benar terus. Ya, makanya saya yakin kalau saya alim kata Gus. Ya bahasa yang dulu Islam itu. Ya jadi anak-anak BK bisa gitu belajar sendiri yang mau ngaji nanti tinggal nyocokkan itu. Keputusan Anda rofa ini bener gak? Ternyata ada baca rofa, gurunya baca jer. Pas ada baca jer, gurunya baca jazm. Kok jauh sekali? Loh itu kisah nyata. Saya itu pernah Gus ditanya orang, Gus maknanya lam tarjiman itu apa? Apa lam tarjiman? Iya. Saya katanya orang banyak pinter gak tahu. Bareng tak dulu kitabnya bab set lam tarodaman, tapi dia bacanya sekali lam tarjiman. Yang pusing saya. Apa? Tak cari lam tarjiman apa? Jadi kenangan-kenangan gitu banyak. Tadi apa? Yang apa? Tasawuf ya? At-tasawuf fi dinillah 63. At-tasawuf itu kokoh. Kalau kita punya keyakinan benar, terutama masalah akidah, kita harus kokoh. Nggak boleh goyang. Itu Saizuddin segampang itu bilang faslun fit tasawuf fi dinillah. Terus beliau beristidlal qala wa ta'ala wa lastaghfirannaka alladziina la yuqinun, terus cerita tentang Saharatu Fir'aun yang iman ketika diancam Fir'aun lan nu'dziruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Saya tidak akan memenangkan engkau Fir'aun mengalahkan apa yang dalam keyakinan saya setelah ma ja'ana minal. Itu kan jelas qissatun khosoh yaitu Saharatu Fir'aun kemudian menjadi kaidah umum at-tasallub fi dinillah. Segampang itu beliau istidlal. Ya ini sesi pertama selesai pakai kitab Shajaratul Ma'arif. Nanti sesi kedua pakai kitab apa? Moga mungkin Abi karena seperempat sebut. Urus aja dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada ungkapan dalam bahasa Arab. La itra ba'da arus. Parfum itu bagus. Parfum yang dipakai pengantin itulah yang paling bagus. Tidak perlu lagi pakai pengantin. Parfum yang lain setelah pakai Parfum pengantinnya. Harus kita ini. Jadi kalau saya mau bicara, saya hanya ingin mengomentari. Yang pertama dulu, tadi dikatakan oleh Pak Mukhlis, kita ingin tadabbur dari mereka. Fala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha. Yang digarisbawahi oleh ayat ini bahwa tadabbur itu harus dengan qalb ayat. Jadi kalau Anda mau tadabbur hanya dengan fikiran, belum tentu benar. Orang harus bertadabbur dengan menggunakan hati. Lahum qulubun la yafqahuna, bukan la yafhamuna. Ada perbedaan antara fikih dengan fahm. Fikih itu adalah pengetahuan yang mendalam. Walau lana farqan kulli firqatin minhum yatafaqahu fid din. Bukan sekedar menggunakan nalar. Walaupun nalar diperlukan, tetapi buka hati. Dan menarik, ayat itu menyebutkan ala qulubin aqfaluha. Sudah tergembok, tapi kuncinya masih ada di situ. Yang susah kalau tergembok, kuncinya tidak. Ini nanti terus kalau kita bicara tadabbur itu panjang sekali uraian menyangkut tadabbur. Tetapi yang jelas Al-Quran menggunakan aneka kata dalam konteks perintahnya kepada umat manusia yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita ambil yang pertama, Iqra. Faqra'u ma tayassara dalam Quran. Ada perintah Iqra. Ada lagi perintah yang lain, Utlu. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Ya kan? Ada apa lagi? Warattilil Quran. Ya kan? Ada bermacam-macam. Semua yang diperintahkan itu baik, tetapi
masing-masing punya penekanan tertentu. Kalau Iqra itu walau satu huruf, ada baca nun satu pahala, maka harfan ini kita pilih. Ada lagi utlu, tilawah itu terambil dari akar kata yang berarti mengikuti. Karena itu membaca satu huruf bukan tilawah, harus kalimat. Dan di samping itu tilawah itu harus diikuti dengan pengamalan. Kalau Anda cuma baca, mengerti, tidak mengamalkan, karena tilawah harus diikuti dengan pengamalan. Dari sini, untuk memahaminya itu lahirlah kaedah-kaedah tafsir. Karena tidak mungkin saya paham tanpa kaedah. Anak ulama merumuskan kaedah-kaedah, bukan Nabi yang merumuskan, ulama yang merumuskan. Imam Suyuti itu rumusannya banyak dan menakutkan. Iya kan? Iya. Saya dulu waktu mengajar masih di Makassar itu, ini terlalu repot ini Pak, banyak sekali gimana. Saya bilang, pertama Anda harus bedakan antara penafsir dan penjelas yang Anda berikan menyangkut tafsir. Saya ingat waktu saya di Mesir, itu guru saya, ahli memang dia Ustadzul Jil. Kita di Indonesia dulu itu mengajar tafsir Al-Maraghi ya. Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Itu guru saya Syekh Al-Kuni. Dia bilang Al-Maraghi itu bukan mufassir. Dia itu menyalin, menyampaikan tafsirnya ulama. Jadi saya ini bukan mufassir, saya sampaikan ini begini, ini itu bukan pendapat saya, ya kan? Jadi sudah harus dibedakan. Nah, maka lahir kaedah-kaedah ini. Waktu lahir kaedah-kaedah tafsir itu, saya kembali lagi menakutkan. Harus ini, tidak bisa. Saya katakan tidak usah dulu jadi mufassir. Jadilah orang yang paham tafsir, menjelaskan tafsir berdasarkan penjelasan ulama-ulama tafsir. Itu bisa begitu. Itu satu. Nah, kaedah tafsir ini dikatakan Suyuti luar biasa nih, Menakutkan. Jadi saya beri mereka jalan keluar, tidak usah perhatikan apa yang dikatakan dengan rinciannya oleh Imam Suyuti. Itu bisa menghambat ini. Hindari saja sebab-sebab kesalahan. Pelajari apa yang menjadikan orang salah. Hindari itu, silakan. Kenapa seorang salah? Dia tidak ngerti bahasa Arab. Hindari itu. Dia tidak ngerti nahwu. Tapi ngerti prospeknya dalil. Iya, kita hindari. Tadi beri contoh soal Al-Quran kalamullah. Tapi sewaktu saya baca tadi yang contohnya Ya karena butuh. ya karena buru, saya mau beri contoh lain. Siapa yang lebih besar, lebih berbahaya godaannya, perempuan atau setan? Ini Rois Am istiqomah gimana jawab aja kamu. Ini membandingkan bukan dalam perbandingan yang wajar. Ketika Allah berfirman inna kaida syaitani dhaif itu diucapkan, difirmankan oleh Allah. Allah pemilik firman itu yang berbicara tentang orang-orang beriman. Tetapi inna kaidakunna azim itu ucapan seorang suami yang dikhianati oleh walaupun itu kalam Allah dikurang. Jadi ini pemahaman. Terus ada hal lain saya mau singgung.
apa yang Anda fahami dari Al-Quran bisa Anda tarik dari kosakata Al-Quran itu, bisa juga Anda tarik dari kesan Anda menyangkut kalimat. Kalau dari kosakatanya, di sini ada problem. Anda harus paham apa makna kosakata itu pada masa turunnya Al-Quran. Bukan makna kosakata itu sekarang. Ya. Faltaqatahu ba'dus sayyara. Ya. Apa arti sayyara? Fajaat sayyaratun arsalu Sayyara mobil. Oh, itu diangkut. Itu kafir. Karena itu penggunaannya seperti itu. Kalau tidak, salah. Dari sini lahir syarat harus paham bahasa Arab, bukan sekedar paham bahasa Arab, tapi paham penggunaan Al-Quran terhadap kosakata itu. Karena tidak jarang Al-Quran mengubah makna semantik dari kata. Syarat, kalau tidak salah. Apa arti karam? Itu Al-Quran ubah makna karam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sudah berubah. Apa arti salat? Doa. Sudah diubah. Ini kaidah mutlak. Tanpa Anda ketahui itu tidak. Nah, kemudian kita lihat, kalau kita bicara dari segi bahasa, satu kata bisa mempunyai makna yang berbeda sesuai dengan pengucapan Anda. Bisa makna yang berbeda sesuai dengan di mana Anda berhenti. Kalau tidak, salah. Itu dulu saya ingat, saya waktu di pesantren, Allah yarham, dia bilang, kamu kalau mau baca kitab macam-macam pendapat. Sampai dia singgung itu, wa mastafatna min umrina mastafatna min bahthina tula umrina illa an jama'na fihi qila wa qala. Kita ini berkata begini, itu berkata begini, ini berkata begini. Iya kan? Bisa beda-beda. Ini benar menurut saya. Itu benar menurut Anda. Itu kisah guru saya, dia katakan begini, ada satu anak pandai sekali, orang tuanya tidak ngerti apa-apa. Satu ketika orang tuanya datang ke masjid, anaknya menjelaskan, ini orang-orang anggap tentu bapaknya lebih hebat. Jadi kata anak, pokoknya Pak, kalau ada yang bertanya, jawab aja, fihi khilaf. Biar kelihatan pinter, bacanya banyak ya. Ya, jadi banyak ada yang nakal. Terus dia tanya, afillahi syakul. Fihi khilaf. Dia jawab fihi khilaf. Anaknya pintar. Dia bilang memang fihi khilaf. Apa khilafnya? Itu yang pertama, al-istifham di sini takrir ya, ingkari. Syakun itu mubtada atau mubtada Ya, atau fa'il dari muta'alaknya huruf jar. Muta'alak dengan jadi perbedaan itu ada. Kita kalau mau bijaksana, biarlah perbedaan itu ada semakin selama ada dasarnya. Saya boleh menyimpang sedikit. Ya. Jilbab wajib. Ada nggak pendapat? Saya lagi tulis buku. Ya. Di dalam buku itu saya cantumkan ulama-ulama besar Mesir yang keluarganya tidak pakai jilbab. Ada pendapat atau tidak? Silakan yang mau ini begini. Nah, anjing boleh pelihara anjing atau tidak? Khilaf. Tapi kalau mursyid tetap nggak boleh. Mursyid. Nah, ya, itu terserah. Anda boleh berkata. Saya cerita, anak saya dokter, spesialis kulit ke Amerika 5 tahun.
kembali, Abi, saya mau pelihara anjing. Ibunya bilang, nggak boleh makan anjing. Saya bilang, boleh, mazhab Malik membolehkan. Boleh enggak? Boleh. Kita di PSG mau begitu. Mau fi khilaf, saya nggak mau miara anjing. Saya tidak pelihara anjing. Mau fi khilaf. Saya bisa toleransi. Saya toleransi Pak Harun Nasution. Ya kan? Ya, Jadi memahami Al-Quran bisa beda-beda. Kita mau memahami sesuai dengan akal dan hati kita, dan kalau kita kaitkan dengan hati, itu adalah nurani Anda. Ya kan? Jika tas'alu anil bir, al-birru ma'anna ilaihin nafs, ma'anna ilaihin qalb. Karena Al-Quran hammalatun lil wujud, bisa macam-macam arti. Itu sebabnya Sayyidina Ali waktu mengutus Abdul bin Abbas, ya, untuk berdebat sama orang Khawarij. itu lalu jadi bil Quran. Final wujud. Jadi untuk menghindari kesalahan itu lahirlah kaidah-kaidah. Dan untuk memperoleh kesan itu subjektif. Silakan, mungkin selama tidak bertentangan dengan agama dan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah tafsir. Di kaidah tafsir mana? Boleh jadi dulu ditekankan, sekarang tidak perlu ditekankan. Saya tidak sepakat lagi tuh dengan syarat sihhatul aqidah. Boleh tidak orang non muslim benar pemahamannya terhadap Al-Quran? Kalau benar bisa. Jadi kaidah-kaidah yang dirumuskan ini terbuka untuk kita tambah atau kita kurang. Salah satu yang perlu ditambahkan bahwa jangan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kalau Anda tidak mengetahui persoalan yang dibahas. Jangan bahas tafsirnya ayat-ayat astronomi Anda ngerti astronomi. Itu perlu kaidah itu. Kalau tidak, semua ngomong. Yang terpenting dari semua itu adalah qalb, hati Anda. Hati Anda percaya bahwa ini adalah firman Allah. Hati Anda percaya bahwa ini adalah tuntunan. Boleh jadi sekarang begini difahami oleh itu, begini difahami oleh itu. Silahkan aja. Tidak usah harus ini. Ya, mungkin kita di Indonesia untuk kemudahannya harus Syafi'i. Tapi boleh enggak selain Syafi'i? Boleh. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak mendukung boleh jadi Abu Hanifah. Nah. Kalau dia ini pasti Abu Hanifah. Hanafi banget itu. Dia udah berubah dari Zohiri dia. Hanafi banget. Zohiri dia Zohiri. Udah Hanafi mukhlis. Sudah Hanafi masih mukhlis lagi. Waduh. Setan nggak berani sama orang mukhlis itu. Sudah gitu kerja di ikhlas beramal. Wah. Beramal seikhlasnya. Jadi apa namanya? Begitu kita memahami. Dan saya selalu berkata, kuncinya menurut saya bersahabatlah. Kalau Anda tidak bersahabat, dia tidak berikan Anda. Iqra bismi rabbik. Ingat itu, bismi rabbik. Kalau iqra li'adlil fulus, li'adlil maqah, Anda tidak jelas. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali iqra. Allama dua kali iqra, 2 kali allama bil qalam, allama al insana bil qalam. Dengan alam ada yang tanpa alam, ada yang ilham, intuisi. Bumi langit sejak dulu sama sampai sekarang, tapi setiap saat ditemukan
rahasia Al-Quran dari dulu sampai sekarang. Bisa saja ada pendapat-pendapat baru yang lain dan sesuai dengan kita. Tuhan jadikan seperti itu karena memang Dia mau kitab ini berlanjut sampai akhir zaman dan semua diperintahkan untuk berpikir. Tapi berpikir dengan syarat-syaratnya. Saya kira itu. Jadi apa yang diterangkan Gus Baha tadi itu mutlak. Tapi bisa kita beda pendapat. Kalau Anda mau mempertahankan cuma ini yang benar, ini atau itu, nggak bisa. Dan kita mau membumikan Al-Quran itu buat PSI di tengah masyarakat plural. Ada yang begini, ada yang itu, ada yang semua bisa benar. Yang penting wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullah. Sedangkan terhadap non muslim jangan maki, apalagi sesama kita. Apa sama ya Nahdlatul Ulama nggak boleh. Itu saya kira komentar saya. Silakan. Cukup. Ini biar gak nganggur ini. Udah mau. Jadi pendukung Iran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Quraisy yang sama-sama kita muliakan, Subha, Syekh Dr. Mukhlis dan para ulama semua hadir di sini, alhamdulillah. Ya nggak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi memang melihat Gus Baha, dengan saya boleh ya, kan dia dari tadi nyebut saya bisa. Boleh melihat Gus Baha, ya. Saya teringat hadis Rasulullah SAW. Tolong dikoreksi. Ada Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Jadi ada 3 yang Nabi sampaikan. Pertama tasdid. Tasdid itu harus 100% gitu. Bener-bener nggak boleh nyelisihin, nggak boleh deviasi apapun. Kemudian yang kedua wa qaribu. Kalau nggak bisa yang 100%, maka dekat-dekatlah rezeki. Lalu yang ketiga, itu Rasul mengatakan wa absyir. Dimanapun posisi kita, tetaplah berharap bahwa rahmat Allah itu lebih luas dari apapun. Nah, jadi menurut saya memang Gus Baha ini sengaja menghadirkan pemahaman yang bisa mengimbangi fasadidu itu. Jadi sebagian di antara kita ini kan akhir-akhir ini selalu ingin tasdid, ya. Pokoknya kalau nggak kayak begini nggak benar. Begitu bertentangan atau tidak ada warid di sunnah berarti bid'ah. Nah, beliau menyampaikan di sini waqari. Karena memang kapasitas kita itu banyak yang kapasitasnya tidak bisa wasadidu. Kita cukup pada maksimal apa yang bisa kita lakukan. Karena itu beliau misalnya tadi banyak menyampaikan tentang kelapangan-kelapangan. Dan sekali lagi ke lapangan bukan berarti bernego dengan ajaran Islam, bukan berarti kurang komitmen. Bahkan dalam keadaan tertentu seperti saya beliau sampaikan, justru menampilkan kelapangan Islam itulah wujud yang paling nyata terhadap komitmen Islam hari ini, supaya orang tetap dekat kepada agama. Itu satu. Yang kedua, saya melihat tadi beliau menguraikan Syajaratul Ma'arif. Sebelumnya Dr. Mukhlis menyampaikan sekarang kita perlu tadabbur. Lalu guru kita menyampaikan tentang bahwa Al-Quran itu hamalul wujuh. Ada benang merah dari ketiganya sebenarnya. Jadi tadabbur itu bagian dari waqaribu. Allah ingin Al-Quran itu jadi hazanah kita semua. Jadi bukan hanya hazanah orang alim, ya, karena dalam Islam itu la rahbaniyah. Ya, tidak boleh orang atas nama saya tokoh agama maka dia monopoli semua pemahaman keagamaan, maka dikasih ruang. Nah, ruang dalam studi Al-Quran itulah tadabbur tadi gitu. Tapi ya, tadabbur itu bukan memanjakan subjektivitas. Bahasa Abi tadi itu bukan hanya pemahaman akal, tapi harus diiringi dengan kalbu. Apa contoh yang paling real? Ini ya, beliau baca tadi guru kita Syajaratul Ma'arif. Bagaimana sebenarnya
Gus, kalau kita lihat tadi misalnya innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat. Kata al-ghafilat ditadaburi oleh Sultanul Ulama ini, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ya. Kan tidak gampang untuk menarik makna ghafilat itu kepada bahwa ya sudah, kalau orang yang tawassa' fil mubahat biarkan saja. Yang penting dia nggak mengerjakan yang haram. Itu nggak gampang lari ke sana. Nggak ada mantik yang premis minor mayor itu nggak ada. Tapi itu tadabbur gitu. Nah, kenapa Syekh Izzuddin ini bisa sampai ke situ? Seperti yang Abi Quraish sampaikan, Syekh Izzuddin Sultanul Ulama, tapi pada saat yang sama dia lah bisa kharqat tasawuf yang dikasih oleh Imam Syahruddin Syihabuddin Sahrawardi. Jadi Imam Syihabuddin As-Suhrawardi itu melantik Izzuddin Abdus Salam dengan memberikannya khirqah, ya, penanda bahwa dia sudah berhak untuk mengijazahkan dan mentalqin. Artinya apa? Syekh Izzuddin ini bukan hanya ulama yang cerdas akalnya, tapi juga hatinya. Nah, itulah yang keluar Syajaratul Ma'arif. Jadi menurut saya, yang saya pahami, ya, bahwa tafsir, takwil, dan tadabbur itu adalah satu rangkaian. Untuk kita, termasuk saya yang bukan ahli tafsir dan ahli takwil, maka ruang saya tadabbur. Tapi ya, tadabbur saya juga tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah yang Abi sampaikan tadi. Jadi tidak boleh kita memanjakan subjektivitas kita dengan berdasarkan begini. Dan sebenarnya ini bapak-bapak, saudara-saudara, ya, ini juga menunjukkan ya tidak validnya orang yang mengatakan pokoknya yang penting kembali kepada Quran hadis. Begitu saja. Kenapa? Karena pada masa para sahabat saja, tidak lama setelah Rasulullah wafat, ya, itu beberapa sahabat bisa salah faham terhadap Al-Quran. Contoh misalnya yang laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahum fima ta'imu. Umar sama Kudama. Iya. Jadi Kudama sampai minum minuman keras karena Ngefly. Jangan ngefly dalil. Ngefly sampai dalil. Dia minum, tapi ketika ditanya mau dihad, dia bilang saya nggak apa-apa dong, saya minum. Kan di dalam Al-Quran itu ada tidak berdosa orang yang sudah beriman, bertakwa, beramal soleh, apapun yang mereka makan atau minum. Kan saya beriman, saya bertakwa. Ini sahabat. Jadi antara sahabat pun ada levelnya, gitu. Nah, oleh Umar ini ingin dijadikan sebagai pelajaran. Maka kemudian dibawalah dia, dan disitulah Ibnu Abbas yang mengatakan salah pemahamanmu. Itu ayat menjawab pertanyaan dari sebagian sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, banyak di antara orang tua kami meninggal sebelum minuman keras diharamkan. Artinya sampai akhir hayatnya dia masih minum gitu. Gimana nasibnya? Nah, turunlah ayat ini. Untuk mereka yang telah beriman, beramal soleh, ya, mereka nggak masalah gitu. Untuk yang meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan minuman keras. Jadi kalau masa sahabat saja sudah terjadi, ya, kekeliruan dalam pemahaman, ketika serta-merta kembali kepada ayat Al-Quran, maka apalagi zaman sekarang. Nah, karena itu ya tetap harus ada referensi-referensi, harus ada penghormatan terhadap kepakaran. Setadabbur-tadaburnya kita harus berbasis pada tafsir dan ta'wil. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Gus, saya balikin. Pak Mukhlis belum jadi materi loh, tadi hanya provokasi tok. Dan ya, Surabaya, iya nggak boleh, nggak sopan itu hanya ngatur-ngatur orang. Coba ngomong kamu. Terima kasih Gus Baha, Habib Quraish dan juga TKB. Yang saya kira kalau kita perhatikan tadi ya, dari awal paparan Gus Baha, walaupun tadi kesana kemari dan kemudian membaca kita tadi kalau kita pahami ya bahwa ini semakin menegaskan pentingnya kita untuk melakukan tadabbur atau pemahaman Al-Quran yang berdasarkan pada kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan para ulama. Dan tentu ini ada metodenya. Walaupun itu semua diawali dari kebersihan hati dari itu. Nah, inilah yang kemudian ditegaskan oleh Abi Quraish tadi tentang
pentingnya kita memahami kaidah-kaidah itu. Kalau tadi Gus Baha dengan candanya mengatakan bahwa saya ini yang mazhab minimalis begitu. Ya, Islam minimalis. Yang minimalis. Ya. Tapi selama itu masih dalam kerangka kebaikan dan menjauhi larangan, itu kan saya jadi terpancing untuk yang kita berikutnya nih. Gus. Ya. Saya kan hanya pemantik ini. Ya. Biar dia hanya mukhlis Ya, saja. karena dalam potongan yang disampaikan Gus Baha, kitab Al-Muwafaqat ini ya, Ya. terkait dengan al-ma'murat wal manhiyat. Ya, yang mutlaqah. Ya, mutlaqah. Saya kira ini mengarahnya ke sana. Jadi, kullu khaslatin amara biha aw naha anha mutlaqan min ghairi tahdid wala taqdir. Falaysa al-amru aw an-nahyu fiha ala wizanin wahid. Jadi di sini ada 50-an lebih fadail atau kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama untuk sabar, bersyukur dan seterusnya. Itu ternyata tidak setiap orang bisa beda-beda kan gitu ya. Jadi tidak bisa diseragamkan bentuknya harus begini. Ada mungkin yang minimalis tadi itu. Iya. Ada yang apa namanya yang Menakutkan tadi kayak Imam Suyuti itu menakutkan. Nah, itu dia. Jadi yang maksimal kayak Imam Suyuti ya. Ya. Nah, madhab yang agak ringan ya ada. Tidak bisa kita seragamkan. Ini menarik ya. Ala wizanin wahidin fi kulli fardin min afrodiha. Karena bentuk-bentuk ihsan, bentuk-bentuk adil itu banyak sekali. Nah, ada orang yang bisanya bagian ini saja, silahkan. Selama masih dalam bentuk kerangka al-ma'murat, itu ya kita benarkan. Nah ini tadi saya kira sejalan dengan madhab PSI ya, yang artinya kita memberikan orang keluasan untuk menjalankan khilaf tadi ya. Kalau ditanya selama ada dasarnya, selama masih dalam kerangka al-ma'murat tadi, diperintah oleh Tuhan itu. Dan memang ini di lembaran yang lainnya lagi Gus Baha menyampaikan kepada kita nanti. Jadi kalau dia itu ala umum wa itlaq fi kulli syai' wa ala kulli itu bihasabi kulli maqam. Jadi berdasarkan maqamnya masing-masing. Itu punya maqam yang berbeda-beda. Wa ala ma tu'tihi syawahidul ahwal fi kulli mawdi'. Tergantung sikonnya. Bisa jadi orang Jawa Tengah, orang Rembang beda sama orang Jakarta. Gitu kan. Kalau orang Rembang ikhlas betul. Ikhlasnya orang Jakarta yang ikhlas orang Hanafi. Jadi syawahidul ahwalnya itu berbeda. Jadi la ala wizanin wahid, nggak bisa diseragamkan. Jadi ini membuat kita beragama menjadi mudah. Dan itu yang diinginkan PSI dulu sebenarnya. Saya kira saya tugas saya terus kurang saja. Dan Iya. ini kita ada sesinya nanti masih akan berlanjut setelah zuhur. Masifkan semua orang. Di sesi pertama ini pukul 9 sampai 11 karena Gus Baha ini baru datang tadi pagi gitu ya. Saya tahu sampai jam 11. Nanti rehat-rehat dulu. Katanya zuhur mulai lagi gitu Gus ya. Enggak tahu. Oh gitu. Yang perlu istirahat tapi resto yang lainnya enggak usah. Atau mau dilanjutkan terus monggo. Kita serahkan sepenuhnya kepada Gus Baha.